Nabi Kiai Haji Ahmad Sodri HM. Semoga senantiasa Allah memberikan kesehatan untuk beliau. Amin. Dan bisa menyaksikan pesantren yang hari ini kita datangi berdiri dengan gagah insyaallah sampai selesainya. Juga ayahanda Kiai Haji Hasan Basri, guru kita dan sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Al-Quran Qaryatul Hayah Al-Mukarram Kiai Haji Fakhruddin, para masyaikh yang banyak hadir di tempat ini, juga Ketua Tanfidiyah MWCNU Kecamatan Setu. Ini adik bungsu yang adik ipar yang bungsu maksudnya, adik saya yang bungsu, Al-Mukarram Ustaz Haji Subhan Tanjung. Para kiai lain, mobil khusus juga dari pemangku wilayah, RT, RW, para asatidzah di lingkungan desa apa namanya ini? Desa Cibening. Saya juga baru tahu kalau saya tuh ternyata luas banget. Saya biasa goes kalau Sabtu pagi, tapi belum sampai kemarin. Tadi begitu lewat dari belakang pasar saya tuh si rutenya kayaknya seru juga buat goes ya, ngelewatin sawah gitu, dan ini adem banget seperti yang Ustadz Sofyan tadi sampaikan, hawanya masuk kemari dan nyes gitu ya, alhamdulillah. Tapi kalau orang sini nggak pakai nyes, emang udah begini sebenarnya, udah biasa. Ini orang ngomongnya orang Jakarta, Sabanari panas mulu di sana. Tapi insya Allah yang baru saja Ustadz Sofyan bilang, nyesnya itu secara spiritual. Siapapun orang yang hadir di suatu majelis, apalagi kemudian majelis itu menjadi tempat yang istiqamah dilakukan mudzakarah fi ulumil Islam, wabil khusus pada mudzakarahil Quran, saya percaya dan amat sangat yakin bahwa Allah turunkan rahmat dan barakah di tempat itu. Jangankan di majelis kecil seperti yang sekarang, kalau ini kan majelisnya disebut insidental, kegiatan halal bihalal yang beberapa saat setelah ini selesai kita bubar jalan. Yang seperti ini saja majelis itu dipenuhi rahmat dan barokah, apalagi jika majelis itu istiqamah menjadi suatu lembaga pendidikan yang terus menerus sejak awal zaman sampai dengan akhir zaman dibuktikan oleh guru-guru kita. Gak ada mereka yang khidmah dan perjuangan hidupnya dalam lembaga pendidikan agama yang jatuh pada kesusahan hidup. Maka saya ingin mengawali bagian ini dari apa yang tadi disampaikan oleh ayahanda Kiai Haji Hasan Basri. Beliau menyebut pertemanannya dengan guru kita Kiai Ahmad Sodri. Yang keduanya alhamdulillah dibarengi bukan cuma ilmunya yang banyak, tapi duitnya juga banyak. Makanya kalau ini dua udah bergabung, duitnya banyak, ilmunya banyak, ya udah sempurna banget lah. Alhamdulillah. Kalau soal bini banyak mantar deh, itu urusan Kiai Macan. Oke, Macan ilmunya banyak, kalau duit mah dia sedikit. Saya nggak tahu beliau, tapi kalau Kiai Sodri ya dia mah kaya kan ngikut saya gitu. Kan kata Imam Khattab, kalau kita nggak dapat hujan yang lebat, upayakan dapat gerimisnya. Kalau kita dekat sama orang alim, nggak dapat ilmunya yang banyak, insya Allah berkahnya banyak. Kalau kita nggak dapat kebagian kaya dekat sama orang kaya, cipratan berkatnya menyampe. Minimal yang sering Kiai Macan bilang itu dapat BHS, bingkisan Haji Sodri. Tahun ini saya belum dapat, tahun ini. Makanya kata ayahanda Kiai Hasan Basri diingetin, jangan cuma musim hujan doang deket. Jangan cuma musim panas doang. Artinya saban musim ya ayah ya. Nggak kenal musim, mau musim hujan mau musim panas. Kalau ngerti itu, kalau ngerti. Kalau Kiai Macan mau ngerti banget ya. Paham, cerdas. Orang panas mulu dia mau musimnya. Ikhwan fillah wal akhwat rahimakumullah. Pesantren ini dibangun seperti yang tadi Kiai Fakhruddin ceritakan atas suatu jasa
yang dilakukan oleh seorang hamba yang saya mau sedikit menyebut begini. Ini cerita wakif ya. Orang yang sudah selesai dengan hidupnya. Ini adalah taraf kehidupan yang boleh disebut sebagai salah satu jenis perjalanan hidup mencapai tingkatan yang paling mulia. Orang sering menyebut ahsanut taqwim itu hanya secara fisik. Allah ciptakan kesempurnaan fisik manusia dengan merujuk pada ayat laqad khalaqnal insana fi ahsanit taqwim. Tetapi kalau itu cuma rujukan secara fisik, tidak mungkin Allah hempaskan di ayat berikutnya summa radadnahu asfala safilin. Ini berarti ada persoalan yang metafisik. Ini persoalan spiritual, bahwa kesempurnaan manusia bukan sekedar secara fisik, tapi kesempurnaan akal budi, kesempurnaan rohani, kesempurnaan spiritual yang menyeluruhi hidupnya, dan itu hanya diperoleh oleh orang yang sudah menyelesaikan hidup. Kita hitung-hitungan, kira-kira kita punya tanah di rumah nih 2000 meter, yang di situ punya anak 6. Ya, yang pertama kita pikirin selain urusan kita dan kebutuhan kita, kan anak-anak kita, betul betul. Betul. Kira-kira dari tanah 2000 meter kita beriin tuh 1000 meter buat wakaf, mikir apa kata? Mikir. Nah, cuma segitu-gitunya doang. Iya. Tapi orang yang Allah berikan kelebihan, dia nggak mikir tuh soal itu. Kenapa? Udah kelar hidupnya, gitu. Kan manusia ada tahapan yang ketika dikaitkan dengan masalah, dikaitkan nih, ini manusia, ini masalah, kan setiap manusia punya masalah. Orang kaya juga punya masalah, orang miskin apalagi. Malah bermasalah. Maka bermasalah, maka manusia dengan masalah kalau dibikin kuadran ya bapak-bapak, dibikin kuadrannya ada manusia dengan masalah, kuadrannya itu ada 4. Ada yang disebut dengan problem maker, itu yang kayak macam tadi bilang. Problem maker itu orang yang suka bikin masalah. Pokoknya asal dia ada rusuh aja. Dia masuk sendal hilang. Dia masuk, omongannya nyakitin gitu. Itu problem maker. Kalau bukan manusia haram, manusia makruh itu. Asal ada diomongin mulu sama orang, ya dia datang lagi. Ya. Urusan kagak beres sudah. Tuh problem maker, manusia sama masalah menjadi pembuat masalah. Tapi ada juga yang kedua, modelnya adalah problem trader, orang yang suka dagangin masalah. Nah ini Markus ini, makelar kasus. Pokoknya asal ada urusan diduitin sama dia. Atau dicari profitnya atau untungnya. Ini bukan cuma urusan tanah yang banyak begini. Urusan bocah belajar aja, ada yang suka nawar. Tuh anak kita suruh belajar, sama disuruh mandi, sama disuruh makan, dia nawar. Suruh mandi, dia bilang, tar kalau habis iklan, orang lagi nonton TV. Nonton TV profit buat dia. Kalau iklan itu loss. Begitu iklan, dia baru mandi, dia baru makan. Itu anak terkategori bakalan jadi problem trader, tukang dagangin masalah. Emang urusannya cuma anak sama makelar tanah? Enggak, urusan ceramah juga banyak. Asal lambangan nyinggung upload juga itu deh. Selesai. Ngapa nengok dia ke sono kan? Artinya ada sisi di mana seseorang akan mencari profit atau keuntungan ketika masalah itu muncul. Nah yang ketiga ada yang namanya problem thinker. Problem thinker adalah orang yang suka mikirin masalah. Orang yang tahun lalu kita tanya, apa kabar hidupmu? Ruwet banget, kagak beres-beres nih urusan. Ini udah setahun lalu, 5 tahun lalu, 10 tahun lalu, saban kita tanya jawabannya itu. Ampe waya gini kalau kita tanya masih ruwet aja. Nah itu dongan 10 tahun dia ruwet. Berarti masalah cuma dipikirin doang. Maka jadilah kita kuadran yang keempat yang disebut dengan problem solver. Jadilah orang-orang yang bisa menyelesaikan masalah. Itulah kenapa
hari ini kita belajar dari perpaduan orang alim dan kaya yang saat ini kita dikenalkan dengan seorang hamba Allah, Bapak Haji Setia Atma, yang bersama istrinya mewakafkan tanah ini untuk pesantren. Tidak semua orang bisa secara tulus memberikan harta yang dia punya untuk perjalanan pembangunan semacam ini. Apalagi disempurnakan ceritanya sama ayahanda Kiai Hasan Basri tahun 97 umroh. Berapa orang itu? Semua dibayarin itu ya? Tuh, pembimbingnya punya travel juga, dibayarin juga. 9 orang atau berapa orang yang diberangkatin tahun 97, tahun ini ngewakafin 5.000 meter lebih. Berarti orang yang suka sedekah bangkrut apa enggak? Kaya. Nah, makin kaya. Maka saya sering cemburu Kiai Macan kalau udah denger ayah Kiai Sodri ini, ntar bingkisan buat ini, yang buat emak-emak kerudung berapa itu dulu ya dikasih ya? Mau kena kerudung, sarung, duit. Masya Allah. pacar. Coba lihat Kiai Sodri makin susah apa makin kaya? Makin kaya. Oh, begitu Kiai Macan. Saya aja makin susah. Habis. Makanya kata Nabi boleh cemburu sama 2 orang, orang alim yang mengamalkan ilmunya dan orang kaya yang mensedekahkan Hartanya. Mudah-mudahan yang keluar dari majelis ini ya, insya Allah kalau tidak alim kaya semuanya. Apalagi kalau kita keluar insya Allah ya alim ya kaya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Jemaah sekalian, di bagian akhir saya karena sering cemburu sama orang kaya sama orang alim itu pengen banget. Ya. Maka pesantren motivasi itu di kampung Cinyosok, Desa Burangkeng, saya tuh juga di satu kecamatan, seperti yang tadi dipesankan oleh ayah Kiai Hasan Basri kepada Kiai Fakhruddin, tidak usah takut urusan ngebangun. Lah ini tanahnya juga ada. Enggak ada. Ya tanahnya udah ada. Kalau urusan ngebangun mah, masya Allah. Lebar lagi tanahnya. Lebar memanjang itu. Rumah nyundu. Kapling. Tuh, orang kalau hatinya luar biasa. Di zaman kayak begini bisa menyerahkan untuk kepentingan lillah fillah ilallah. Maka rangkaian perjalanan yang tadi dipesankan ayahanda Kiai Hasan Basri itu kalau pakai falsafah Jawanya mah Gusti Allah mboten sare. Iya, benar. Allah nggak bakalan tidur. Orang kepetu Saya jadi ingat waktu pesantren motivasi awalnya bangun. Awal bangun ya pakai bangunan ini, pakai bambu ini, Kiai Farudin. Ini 2 tahun nih yang begini nih. Bukan yang gak tahan lama, emang sengaja kita rubuhin. Pertama lahannya terbatas, kedua udah gatal banget gitu. Akhirnya kudu pakai beton juga. Nah alhamdulillah sekarang tahun ke-9 ya kita sudah bisa mengembangkan banyak bangunan. Kalau ini mah kagak pakai 9 tahun, ini makanya tahun depan udah beres. Yes. Tentaranya banyak. Alhamdulillah. Sodri batu keluar duit. Nah tuh, jamaah sekalian, kita melihat pada bagian ini yang sebetulnya muncul adalah spirit ya, buat kita semua. Jangan kelewat senang jadi orang susah. Ya. Ini omongan nyakitin banget. Saya deh dengerin tuh. Sama-sama kita. Nyakitin banget tuh omongan. Jangan diulangin tuh. Tiap hari. Jadi gara-gara ada ketemu Kiai Sodri juga jadi ketularan. Enggak, emang ini benar saya pikirin. Quran itu seringkali mengendorse tentang bagaimana orang menjadi kaya, betul tidak? Ya. Tentang bagaimana orang menjadi kaya supaya apa? Mengangkat derajatnya masakin. Bahwa ada satu pengakuan agama tentang komunitas yang menerima zakat dan sedekah yang disebut mustahik, Ya. yang sering disebut harus kita santuni, harus kita berikan donasi dan sumbangan, bahkan diperintahkan secara paksa kepada orang kaya untuk mengeluarkan hartanya berbagi kepada mereka. Tetapi mari kita belajar di hari ini, kalau Haji Atma nggak ngasih ini tanah, belum dimulai
bangunan? Nama tanahnya. Nah, yang ngasih siapa? Orang kaya, betul nggak? Ya. Yuk kita melintas pemikiran ini supaya sampai dulu ke sana. Kenapa? Ada sebagian kaum muslimin yang istiqomah jadi mustahik. Anak bintara. Anak bintara itu nih. Ada temennya. Iya. Betul nggak? Benar ya. Lah masa tahun ini jadi mustahik, tahun depan masih jadi mustahik? Jadi saban tahun nungguin BHS mulu. Ngasih. Yang ngasih bos. Oke. Iya. Takdim. Gitu. Istiqomah menjadi mustahik. Kemarin saya khutbah Idul Fitri di situ masjid yang lumayan gede, di perumahan masjid Grand Wisata. Tadi tekuk lah. 3.000 orang, itu nggak bisa ditekuk itu amplopnya. Papan. Saya rada khawatir kalau di kemat saya susul ngomong. Itu kalau amplop nggak ditekuk udah kebayang jumlahnya berapa gini. Terus saya dengerin sambutan pengurus sebelum khutbah itu, bahwa pengumpulan dana zakat donasi segala macam itu sebulanan itu 150 juta. Akhirnya di khutbah saya bahas, orang saya kagak ada kesempatan ceramah. Biarin dah khutbah saya ngomongin masjid. Ini masjid segede itu. Ada seseorang yang nyumbang khusus aja 13 miliar, habisnya sudah hampir 50 miliar tuh masjid. Gede, jamaahnya 3.000 ngumpulin duit cuma 150 juta. La haula, ini kalau dibandingin Asodiq itu Asodria sedikit itu jauh banget. Begitu kecilnya cara kita untuk meraih umat agar berkontribusi besar. Padahal catatan Islamic fundraising di dunia, Indonesia menempati salah satu negara tertinggi untuk menggelontorkan uang dana zakat dan infak serta sedekah. Jadi saya cerita sama pengurus masjid, saya sebulanan kemarin hampir 900 juta untuk pengeluaran pengumpulan donasi dan penyalurannya kepada masyarakat. 1 bulan. Artinya apa? Kita yang harus mengupgrade diri kita. Dan dari laporannya disampaikan bahwa tahun ini kita memiliki mustahik yang lebih dari tahun kemarin, yaitu sekitar 1.200-an atau 600-an, saya lupa itu mustahik. Nah, apa yang menarik? Kenapa sebagian kita senang dan bangga kalau mustahiknya nambah? Berarti ada pertanyaan, lewat ngumpulin dana semacam ini, kebagian amilnya. Iya. Bahwa secara fikih boleh diatur. Ada yang menyebutnya 12%, ada yang menyebutnya 8%. Tafadhol buat amil, silakan. Tetapi yang harus orientasi dibangun, bagaimana kalau tahun lalu mustahik yang 600 orang, tahun ini jadi tinggal 300. Ya. Kenapa? Yang 300 sudah jadi muzaki semua. Orang kaya, Chan. Jadi orang kaya. Ya. Kita pikirin dan bareng-bareng. Iya. Urusan yang Quran sama ngaji biar kayak Parudin yang mikirin. Iya. Nah ini urusan supaya mustahiknya berkurang, urusan kita yang perlu kita pikirin. Supaya nggak jadi istiqomah mustahik setiap tahun. Kan yang namanya peredaran donasi atau infak zakat ya ada batasnya. Dikaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum, itu perintah buat orang kaya supaya harta nggak muter. Tapi kalau nggak ada pendampingan kewirausahaan yang baik, bagaimana orang mengubah dana zakat, infak, sedekah dari konsumtif menjadi produktif? Itu yang harus kita pikirkan sekarang. Motivasi tuh. Itu nanti motivasi. Saya tuh mikirin lama tentang ini. Kenapa misalnya berpuluh-puluh tahun pondok pesantren hidup di negeri ini dan punya kemampuan bertahan dengan daya tahan yang luar biasa ketimbang lembaga pendidikan lain, baru tahun ini dipikirin soal kemandirian ekonomi pesantren. Tahun lalu kita bersyukur punya Presiden Jokowi bukan hanya ngasih hari santri, tetapi menetapkan undang-undang pesantren nomor 18 tahun 2019. Keluarnya undang-undang pesantren menjadikan data dan fakta bahwa pesantren ini punya kontribusi besar buat bangsa. Bukan lembaga ecek-ecek yang nggak dilirik.
Dulu orang masuk pesantren begitu keluar mau kuliah susah. Tapi kemudian dengan konsep muadalah, lulusan pesantren bisa diterima di perguruan tinggi manapun. Undang-undang pesantren itu menyebut tujuan pesantren dengan 3 fungsi. Yang pertama adalah untuk yang disebut sebagai dakwah. Yang kedua, pendidikan. Dan yang ketiga, kesejahteraan masyarakat. 3 inilah yang kemudian sekarang diusung oleh Kementerian Agama. Kemudian baru saja membentuk 5 bulan silam Pokja Kemandirian Ekonomi Pesantren. Baru dibentuk. Sampai saya yang diminta alhamdulillah oleh Gus Menteri Gus Yakut Khalil Qomas sebagai bagian dari pengurus Pokja, dalam interaksi dengan pengurus Pokja sekitar 4 bulan, kami dikejutkan, Pak. Kenapa? Belum ada nomenklatur tentang kemandirian ekonomi pesantren. Silakan. Nomenklaturnya saja belum ada. Bagaimana mau ngurus? Ini yang menjadi PR kita bersama, bahwa lembaga pendidikan yang sering dikritik orang terlalu komersial karena harganya mahal. Orang tidak berpikir bahwa di bagian tertentu ada syarat yang disebut dengan cost of learning atau bulghah dalam bahasa syair. Ala lan tanalul ilma illa bisittah, itu kan disebutnya bulghah, ongkos belajar. Hanya bagaimana kita pesantren ngebangun, bukan hanya persoalan orang harus membayar, tetapi konsep keberkahan yang tidak dimiliki oleh lembaga lain. Maka saya sangat apresiat ketika pemerintah menggelontorkan konsep yang luar biasa, Pak, tentang kemandirian pesantren ini. Dalam rangka apa? Menegaskan bahwa fungsi kekhalifahan kita di atas muka bumi itu di atas rata-rata, Pak. Kenapa? Tadi saya agak semangat menyebut jangan istiqomah jadi mustahil. Mengapa kita harus membatasi peran yang Allah berikan kepada kita? Perannya udah besar. Inni ja'iluka linnasi imama, kata Allah kepada Nabi Ibrahim, aku menjadikan kamu menjadi pemimpin di atas muka bumi ini bagi seluruh manusia, bukan cuma di Burhanken, bukan cuma di Setu, seluruh manusia, lintas agama, lintas golongan, lintas bangsa, lintas kelompok. Tapi kita mengambil perannya kecil. Saya di RT aja, saya hanya di majelis saja. Bahwa kemudian ada yang diperan secara lokal, silakan, tetapi jangan hentikan itu ketika proses kreatif bisa kita wujudkan. Maka sebuah pesan lain yang sekaligus menjadi larangan dari agama kepada kita, larangan untuk lemah, larangan untuk sedih, larangan untuk gelisah, larangan untuk kecewa, larangan supaya engkau tidak pesimis dalam kehidupan. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kau lemah, jangan kau sedih, jangan kau takut. Engkau itu berada pada top level. Bayangkan Allahnya menyebut kita puncak tertinggi, Pak. Top level, Pak. Asalut taqwid. Walaqad karramna bani Adam. Kita sudah dimuliakan dengan ketinggian derajat, lalu kita merendahkan derajat yang sudah ditinggikan. Lewat apa? Lewat cara yang tidak dibenarkan. Ada yang menjatuhkan dirinya lewat caci maki ketika bicara. Ada yang menjatuhkan derajat dirinya lewat fitnah yang dia sebarkan. Ada yang menjatuhkan dirinya lewat meminta-minta seolah dia tidak lagi punya pengharapan kepada Tuhan. Maka itu yang harus kita bangun sekarang. Saya percaya hari ini Allah kumpulkan kita bersama orang alim dan orang kaya, maksudnya supaya pulang dari tempat ini kita sadar. Hari ini kita meminta kepada Allah agar kekayaan yang Allah berikan kepada kita, fa insya Allah kekayaan yang mubarakah, yang manfaat, yang maslahah untuk seluruh umat, baik yang dekat dengan kita maupun yang jauh. Detailkan niat, kita doakan mudah-mudahan ini pondok pesantren yang dibangun oleh Kiai Haji Fakhruddin, insya Allah dimudahkan oleh Allah. Tahun depan kita balik lagi halal bihalal, udah banyak bangunan beton di sini, udah ada masjidnya, udah ada asramanya, insya Allah.
dengan segala kemudahan yang Allah turunkan bidilkan niyah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Demikian wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.